Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi seperti ini. Baik, Ibu tetap mengingatkan pada kalian agar tetap mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak saat beraktivitas. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Kali ini pembelajaran kita yaitu matematika bersama dengan Ibu Rike. Nah, mungkin kalau mendengar kata matematika yang pasti Ibu tahu di pikiran kalian adalah wah, pasti susah, berat. Nah, tapi jangan seperti itu ya. Karena siapapun akan bisa asalkan dia mau berusaha dan mau belajar. Ya, baik. Materi kita pada hari ini adalah tentang operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah siswa memahami sifat-sifat operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat? Iya, bagus. Masih ingat ya? Operasi hitung pada bilangan bulat ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kalau operasi hitung campuran itu berarti terdapat beberapa operasi di sana. Misalnya ada tambahan digabung dengan pengurangan, atau perkalian digabung dengan pembagian, atau bisa juga paket lengkap. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, operasi perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari operasi hitung bilangan tersebut, maka kita harus tahu dulu aturan-aturan atau sifat-sifatnya. Nah, yang pertama adalah Ibu tulis dulu ya materi kita hari ini, operasi hitung bilangan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya yang pertama adalah operasi penjumlahan dengan lambang tambah dan pengurangan dengan lambang kurang. Nah, maksud dari operasi penjumlahan dan pengurangan adalah artinya dalam operasi tersebut ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana sifatnya? Sifat ini artinya sama kuat.
Nah, sama kuat itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah dia soal tersebut dikerjakan dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini di sini ya. Sebelah kiri atau boleh juga dari depan sesuai dengan urutannya. Nah, Ibu tuliskan di sini sama kuat. Contohnya 20 dikurang negatif 5 ditambah 15. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada dua macam operasi hitung, yaitu ada tanda pengurangan dan ada tanda penjumlahan. Nah, yang kita perhatikan adalah pertemuan antara dua operasi atau dua tanda. Di sini ada tanda kurang bertemu dengan negatif, maka akan berubah menjadi tanda tambah. Nah, kita tulis saja di sini 20 ditambah. Nah, karena ini tadi berubah menjadi angka tambah. Tambah 5. Kemudian kita teruskan tambah 15. Sama dengan 20 ditambah 5, 25. Kemudian tambah lagi 15 sama dengan berapa? Iya, betul. 40. Nah, inilah hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang Ibu contohkan lagi ya. Yang kedua, tolong anak-anak Ibu disimak baik-baik. Nah, soal yang kedua, 150 ditambah negatif 30 dikurang negatif 70 sama dengan. Nah, kita perhatikan dulu apa operasi yang ada di dalam soal tersebut. Oh, ada tanda tambah berarti operasi penjumlahan. Iya. Kemudian ada tanda kurang berarti operasi pengurangan. Sekarang kita perhatikan apakah ada lagi ketemu. Nah, ini ada ketemu lagi tanda. Nah, kurang dengan negatif. Maka akan berubah menjadi ya positif. Kita tulis sama dengan 150 ditambah negatif 30 adalah, karena di sini bilangannya negatif, maka langsung kita jumlah saja 120. Ini tadi menjadi tanda tambah 70. Nah, 120 ditambah 70 sama dengan 190. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyimak dengan baik? Mudah-mudahan bisa ya dikerjakan. Ya. Sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Dan anak-anak bisa istirahat dulu sebentar. Kembali lagi bersama Ibu. Mudah-mudahan anak-anak tidak bosan ya dengan pelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Yang kedua adalah operasi
perkalian dan pembagian sama kuat. Nah, jadi sama seperti yang pertama tadi ya, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Karena sama kuat, maka kita mengerjakannya dari sebelah kiri atau dari depan sesuai dengan urutannya. Contoh, misalnya Ibu ingin mengerjakan soal 6 dikali negatif 5 kemudian dibagi 10 sama dengan. Nah, ini perkalian dan ini pembagian. Maka kita kerjakan dari sebelah kiri atau dari depan. 6 dikali negatif 5. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Ya, maka 6 kali 5 negatif 30 dibagi 10 sama dengan negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah, iya bagus, anak-anak Ibu masih ingat ya, negatif 3 hasilnya. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Ibu lanjutkan ya, soal yang kedua. Negatif 50 dibagi 5, kemudian dikalikan 10 sama dengan. Nah, kita perhatikan di sini pembagian terlebih dahulu, baru kemudian perkalian. Tetap kita kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 50 dibagi 5, negatif dibagi positif, hasilnya iya kembali negatif lagi, yaitu 10 kali 10. Negatif kita kalikan dengan positif, hasilnya negatif. Nah, 10 kali 10 100. Ya, ini adalah dua contoh tentang operasi perkalian dan pembagian, di mana sifatnya adalah sama kuat. Nah, Ibu lanjut ya dengan operasi yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, arti dari sifat yang ketiga ini adalah kalau kalian menemukan tanda operasi perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita tidak bisa seperti sifat yang 1 dan 2 tadi mengerjakan dari sebelah kiri atau dari depan.
Kalau operasi yang ketiga ini kita harus memperhatikan tanda operasinya. Ibu beri contoh. Nah, 100 ditambah negatif 25 dikali 2 sama dengan. Nah, kita perhatikan tanda apa di situ yang ada, yaitu tanda penjumlahan dan perkalian. Ya, karena kita tahu tadi sudah, kalau perkalian maka dia lebih kuat daripada penjumlahan. Maka akan kita kerjakan adalah yang ada tanda perkaliannya dulu. Maka ini tetap kita tulis 100 ditambah negatif 25 kita kalikan 2 adalah negatif 50. Nah, baru kita selesaikan. 100 ditambah negatif 50 adalah 50. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Iya, jadi kita harus memperhatikan tanda operasinya ya. Jadi tidak bisa kita mengerjakan dari sebelah kiri atau dari depan. Maka kita harus perhatikan mana tandanya. Nah, sekarang apakah ingin ditambah lagi soalnya? Oh, mau contoh lagi? Boleh. Ibu beri satu lagi ya. Anak-anak ibu bisa sambil menghitung ya di rumah. Negatif 50 dikurang 30 ditambah 120 dibagi 6 sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan di situ ada tanda operasi pengurangan, operasi penjumlahan, dan pembagian. Maka kita kerjakan mana yang lebih kuat terlebih dahulu, yaitu tanda pembagian. Nah, yang tidak dikerjakan ditulis seperti soalnya. 50 negatif 50 dikurang 30 ditambah 120 dibagi 6 20. Iya. Ya, betul. Gimana? Kita lanjut. Negatif 50 dikurang 30 sama dengan negatif 80 tambah 20 sama dengan negatif 60. Nah, inilah hasil akhirnya. Iya. Jadi ibu ulangi lagi ya. Kita kerjakan sesuai dengan tanda operasi hitungnya. Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Bisa dipahami ya anak-anak ibu? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tapi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama ibu. Kita lanjut. Nah, tadi sudah 3 ya sifat yang ibu jelaskan. Sekarang sifat yang keempat adalah operasi dalam kurung selesaikan terlebih dahulu.
Nah, jadi kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, maka sifat-sifat yang 1, 2, dan 3 tadi itu tidak berlaku. Nah, karena yang diutamakan di sini adalah dalam kurung. Terlebih dahulu. Nah, ini poinnya. Artinya ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu beri contoh. Misalnya (15 ditambah 4) dikali 20 dibagi 2. Nah, meskipun kita ketahui bahwa tadi ada sifat yang kedua, perkalian dan pembagian itu lebih kuat. Tetapi kita perhatikan ada di sini yang di dalam kurung. Nah, inilah maksudnya bahwa yang di dalam kurung itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. 15 ditambah 4, 19. Kali 20 bagi 2. Nah, bagaimana? 19 dikali 20 dibagi 2. Berapa? 190. Iya, pintar anak-anak Ibu. Nah, bagaimana? Harus ingat ya. Dalam kurung selesaikan terlebih dahulu. Nah, artinya ini adalah kelompoknya. Maka kita tidak boleh mencampur lagi dengan operasi yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian bisa memahami sifat-sifat atau aturan dari operasi hitung tadi? Mudah-mudahan ya. Sambil dibuka lagi buku pelajarannya, sambil dilatih lagi di rumah. Dan yang terlebih utama adalah rajin mengulang dan rajin berhitung. Karena matematika ini tidak bisa kalau tidak dihitung. Nah, Ibu pun juga tetap menghitung. Sekarang, nah, setelah tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu beri contoh, maka Ibu berikan soal. Kalian di rumah bisa menyiapkan kertas dan pulpen. Masing-masing ya, menghitung, saling beradu, saling cepat, semangat ya anak-anak. Beri soal dulu yang pertama. Negatif 28 ditambah 15 dikurang 30. Bu beri waktu untuk menghitung masing-masing di rumah. Nah, baru kemudian bersama-sama akan kita bahas berapakah hasil dari soal ini. Nah, ada yang sudah katanya. Kalau sudah, kalian bisa memperhatikan, bisa bandingkan ya jawaban kalian dengan jawaban Ibu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Kita ingat tadi sama kuat. Artinya kita kerjakan dari sebelah kiri, dari depan. Negatif 28 ditambah 15, negatif 13. Dikurang 30 sama dengan negatif 43. Nah, ini hasilnya. Bagaimana? Ada yang benar? Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakan. Yang masih belum tepat bisa dilatih lagi ya.
Mau contoh lagi? Ya, bisa. Ibu beri lagi ya satu soal. Nah, soal yang kedua. 10 dibagi 2 ditambah 2 dikali negatif 5 sama dengan. Kita perhatikan operasinya ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, Ibu beri waktu kalian buat mengerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, ada yang sudah selesai. Hebat anak Ibu. Kita bahas ya. Nah, karena ini sama kuat, maka kita mengerjakannya juga dari sebelah kiri. 10 dibagi 2, 5. Ditambah 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. 5 ditambah negatif 10, hasilnya adalah negatif 5. Bagaimana? Sama hasilnya dengan punya Ibu? Sama, bagus. Artinya kalian sudah bisa memahami tentang sifat-sifat operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Senang ya belajar matematika? Meskipun susah-susah gampang sebenarnya. Tapi kalau sering dilatih, sering diulang, mudah-mudahan bisa cepat mengerti. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada tayangan kali ini. Kalau ada tutur kata Ibu yang salah atau kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.